Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kembali menyimak video yang kedua ini. Jadi ini adalah lanjutan video kita yang sebelumnya mengenai multi criteria decision analysis untuk kerentanan banjir ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah atau di materi sebelumnya kita sudah membuat 5 kriteria peta ya yang kita butuhkan akan ada 6. Yang pertama adalah slope-nya kita sudah buat, kemudian alirannya, kemudian ketinggian juga kita sudah buat skornya, kemudian land cover ada, curah hujan sudah ada, dan jenis tanah yang sekarang kita yang belum ada adalah peta kerapatan sungai atau daerah aliran sungai. Nah, jadi salah satu kriteria yang paling penting ini adalah kerapatan sungai ini. Dengan klasifikasinya kita ulang saja, jadi kami klasifikasikan menjadi 5. Jadi ini adalah kerapatan sungainya mulai dari kerapatan 0 hingga kerapatan 3100. Nah, jadi pada video sebelumnya itu saya menggunakan QGIS desktop 3.34 ya. Nah, semalam itu saya coba untuk melakukan analisis untuk kerapatan sungainya pakai plugin Saga NextGen. Itu ternyata dia terjadi crash di laptop saya. Saya kurang tahu apakah hanya di laptop saya atau di laptop teman-teman juga nggak bisa. Makanya saya coba gunakan QGIS-nya untuk versi yang sebelumnya. Jadi dia versi 3.28. Kalau di sini saya lihat dia lebih stabil ya. Nah, saya coba yang versi yang lebih stabil ini yang 3.28 ini. Kita coba di sini, semoga untuk plugin Sagagen-nya sudah bisa berjalan dengan normal. Oke, nah sekarang kita sudah berada pada lembar kerjanya untuk QGIS-nya kita. Nah, di sini kita akan menghitung kerapan sungai. Jadi rumusnya kerapatan sungai itu adalah panjang aliran meter per luas das kilometer persegi. Jadi kita akan menghitung luas das kilometer perseginya ya untuk data dam dan data aliran sungai. Jadi sebelumnya kita akan pastikan dulu apakah satuannya di unit preference-nya kita di Quantum GIS ini sudah berada pada satuan kilometer atau belum. Jadi silahkan masuk di menu setting ini, setting kemudian pilih options. Di menu options ini silahkan masuk ke sini map tools, di sebelah kiri map tools, kemudian cari preferred area unit. Silahkan pilih ini, pastikan dia terpilih square kilometers, kemudian di oke kan saja. Nah, setelah itu silakan buka file dem yang telah saya kirimkan di directory di mana teman-teman simpan. Silahkan dimasukkan file dem dan file sungainya. Jadi file demnya saya simpan di sini, data, kemudian Demnas, Dem Kabupaten Bandung. Kemudian ini peta sungainya, sungai Kabupaten Bandung. Nah, dari sini di layersnya kita sudah ada sungai dan dam. Jadi untuk bahasa gampangnya, jadi sebentar kita akan membuat menghitung potongan-potongan poligon di dam ini berdasarkan ketinggiannya. Jadi sebentar akan terhitung potongan-potongan poligon berdasarkan ketinggian di dam ini, kemudian terhitung sebentar adalah berapa aliran sungai yang terdapat pada satuan potongan poligon yang ada di peta Demnas ini. Nah, untuk caranya, jadi ini kan masih data DEM. Jadi kita perlu membuat menganalisis dulu ini. Kita butuh watershed basin-nya. Jadi untuk memunculkan watershed basin-nya itu kita perlu analisis menggunakan Saga NextGen ini. Kita pakai analisis fill sync. Ini pilih fill sync Wang Liu. Jadi dia dari Saga NextGen ini yang semalam sempat crash ketika menggunakan QGIS 3.34 itu. Coba di sini, semoga sudah bisa. Kemudian untuk parameter silahkan pilih DM Kabupaten Bandung. Ya ini nggak usah di save dulu.
kemudian nanti ini outputnya, nanti ada file algoritma untuk flow direction, kemudian file dem, kemudian ada file watershed basins-nya. Jadi inilah yang kita butuhkan, file watershed basins. Kita langsung running saja. Jadi prosesnya memang agak cukup lama ya ketika melakukan analisis filtering ini, karena ada 3 file yang akan terbuat, file dem baru, file raster yang baru. Nah, ini sudah selesai. Jadi ada 3 file outputnya ya. Jadi ada flow direction, kemudian fillet dam, kemudian ada water basin. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah file water basinsnya. Jadi yang lainnya kita uncheck saja ya. Cek. Kita water basinnya tarik ke atas, kemudian file damnya juga dimatikan. Kemudian yang ada adalah sungai dan watershed basinsnya. Jadi sebentar filenya si watershed basin ini kita akan menghitung seberapa banyak sungai yang ada dalam potongan-potongan raster ini. Jadi ini kan ada beberapa potongan, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan beberapa potongan lainnya. Jadi kita akan menghitung dalam satu kawasan seperti ini berapa panjang sungai yang ada dalam kawasan ini, seperti itu. Nah, di sini kan kita ada file raster dan file vektor. Jadi file sungai ini adalah file vektor, kemudian file watershed basin ini adalah file raster. Jadi untuk menganalisis kita perlu menyamakan dulu filenya. Jadi kita perlu convert file watershed basin ini menjadi data vektor. Nah, untuk mengconvertnya kan sebelumnya juga di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengconvert file vektor jadi raster ataupun raster jadi vektor. Sekarang kita akan mengubah file raster menjadi vektor. Jadi kita masuk ke menu toolbar raster, kemudian pilih conversion dan pilih ini raster to vector, pilih polygonize. Jadi kan kalau mau rubah vektor ke raster kan pilih rasterize. Jadi kita sekarang pilih polygonize. Nah, silakan pilih ini rasternya watershed basin, kemudian langsung di run saja, nggak usah di default saja yang lainnya, pilih run. Oke, sekarang kita sudah punya file vektornya untuk watershed basin. Jadi ini namanya vectorize, yang ini file vectorize. Kita matikan yang watershed basinnya. Ini kita sudah ada 2 file vektor antara file sungai dan file ini watershed basinnya atau file yang namanya vectorize ini. Kemudian kita butuh analisis di processing toolbar. Jadi kita akan melakukan analisis sum line. Jadi kita akan menjumlahkan panjang sungai yang ada pada tiap-tiap irisan poligon di sini. Jadi misalnya dalam irisan poligon yang ada di sini berapa panjang sungai yang ada dalam sini. Jadi kita pilih sum line length. Kemudian untuk parameter poligonnya kita pilih vectorize dan lainnya itu kita pilih sungai. Kemudian kita run. Oke, sudah jadi, kita close. Nah, kita sudah punya file untuk line length-nya. Ini yang ungu ini. Jadi kita sudah punya hitungan line length-nya di dalam attribute table-nya. Nih. Jadi untuk length-nya itu kita sudah punya angka ini, line length-nya ini. Jadi adapun beberapa yang file yang kosong atau nol itu artinya dalam irisan poligonnya dia tidak ada sungai yang melewati, makanya dia
potensialnya adalah 0. Nah, kemudian setelah itu adalah langkahnya kita akan, karena kita akan menghitung antara luasan poligon ini dengan panjang sungai yang ada dalam satu poligon, makanya kita butuh data luasan dari tiap-tiap poligon ini, tiap irisan poligon ini. Makanya kita akan hitung menggunakan kalkulator geometri, kita pakai query. Langsung saja kita pertama kita edit di tunggal editing, aktifkan. Kemudian seperti biasanya kita buat new field yang baru ya. Kita namakan saja kolomnya area. Karena kita ingin menghitung luasan ya. Kita hitung luasannya pakai decimal number yang real. Jadi hitungan real maksudnya di sini adalah semua angka di belakang koma itu akan terhitung. Jadi dia tidak bulat, dia tidak dihitung secara bulat, tapi misalnya ada nilai misalnya 1,2 sekian sekian sekian, ya tidak akan terbulatkan, dia akan tetap nilainya seperti ini. Misalnya lengthnya ini ada beberapa angka di belakang koma itu tetap terisi seperti itu. Kita oke kan. Nah, setelahnya untuk menghitungnya kita akan menggunakan query, jadi kita tidak menghitungnya secara manual, kita pakai kalkulator geometrinya di sini. Silahkan pilih open field calculator, kemudian silahkan pilih update existingnya, kita mengupdate-nya kolom yang mana, kita pilih area, kemudian pilih ini fitur geometrinya, pilih geometri, kemudian pilih yang ini area yang ada lambang dolarnya ya, kemudian di oke. Dia akan terhitung sendiri luasan areanya. Jadi kita sudah punya data luasan area dan data panjang sungai yang ada di peta kita ini untuk menghitung kerapatannya. Jadi kita kembali ke rumus kerapatan, bahwa rumus kerapatan adalah panjang aliran meter dibagi dengan luas das. Jadi kita sudah punya ini panjang areanya, aliran airnya, ini panjang alirannya, dan ini adalah luasan dasnya. Jadi kita akan menghitung membaginya, length dibagi area. Untuk itu kita menggunakan query lagi. Kita pertama buat dulu kolomnya. Kolomnya namakan saja kolom kerapatan. Kerapatannya. Kemudian pilih kembali decimal number yang real, kemudian di oke. Nah, untuk menghitung file kerapatan kan kita butuh length dibagi area. Jadi kita masuk ke open field calculator lagi. Kemudian kita update existingnya, isi kolom kerapatan. Kemudian untuk menghitung, menjumlahkan itu kita pakai ini fill and value. Fill and value-nya kita pilih untuk kolom length. Kemudian dibagi itu pakai ini slash atau strip. Kemudian pilih area. Nah, kemudian di oke. Nah, ini kita sudah dapat data kerapatannya. Jadi ada beberapa data, dan misalnya ini 2808,02 sekian sekian. Jadi inilah data kerapatan yang kita akan klasifikasikan sebentar. Jadi ada ini. Adapun kalau 0 berarti dia tidak memiliki sungai di dalam satu area. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita jangan lupa pilih saving. Kemudian matikan tunggalnya. Sudah dapat nilainya. Nah, kemudian setelah itu karena kan di datanya kita, data 5 data sebelumnya, skor sebelumnya kan itu adalah satuannya adalah ini, dia satuannya adalah data raster. Makanya kita akan kembali mengkonversi file line ini, file vektor ini ke dalam data raster atau data type. Ya. Nah, mungkin masih ingat teman-teman, untuk mengubah atau melakukan konversi, masuk ke menu raster, kemudian melakukan conversion, pilih rasterize, artinya vector to raster. Kemudian teman-teman bisa pilih data kerapatan. Untuk output rasternya pilih georeference unit. Kemudian untuk weight horizontal resolusinya, kembali saya ingatkan bahwa di sini kita menggunakan file DEM yang memiliki skala atau memiliki
luasan dalam per pixelnya itu adalah sekitar 8 meter, kita pakai 8 saja. Kemudian untuk ASIGN-nya kita pilih minus 99 saja supaya aman. Kemudian kita run. Nah, kita sudah punya file raster untuk kerapatan. Kita sudah file raster untuk kerapatan. Nah, untuk melakukan klasifikasi, karena kita perlu melakukan klasifikasi untuk kerapatan sungainya, karena kita sudah punya standar di sini, kita buat standar di sini ada 5 klasifikasi, 5 kelas untuk klasifikasi kerapatan sungainya. Makanya kita kembali akan melakukan klasifikasi. Kita masuk pada processing toolbox, kita pakai menu klasifikasi. Ini klasifikasi by table seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pilih raster layer yang ingin digunakan, yaitu ini rasterize ya filenya. Kemudian bandnya tetap 1 gray. Kemudian kita pilih reklasifikasinya, itu kita buat menjadi 5 table, 5 tag. Kemudian silahkan diisi 0 sampai berapa ya, 620 itu nilainya 1 ya. Kemudian 620 hingga 1140 nilainya 2. Kemudian 1140 hingga 2270 nilainya itu 3. 2270 hingga 3100 itu nilainya 4. 3100 ke atas itu ya 3100 ya. Oke. 3100 ini kan kita lihat batasan nilainya ini adalah 22.000 ya. Iya, 22.000 kurang lebih. Nah, ini kan kita punya nilai 3100 sampai ke atas ya, artinya nggak ada batasan sebenarnya. Jadi amannya kita pilih saja, coba kita pilih 100.000, 1 juta aja deh supaya lebih aman. 1 juta ya, 1 juta nggak apa-apa, berapapun, intinya dia lewat dari 3100. Kemudian kita pasang 5 dan oke. Kemudian ya kita run, langsung run saja. Selesai. Nah, jadi sini kita sudah ada pengklasifikasian menjadi 5. Ini 5 ya. Oh ya, kita lupa tadi save. Pastinya kita langsung save jadi score. Kita langsung save saja ya. Kita ekspor menjadi skor untuk kerapatan ya. Jadi sini ada beberapa skor kerapatan yang sempat saya buat semalam yang error. Jadi kita akan, untuk supaya nggak bingung, kita coba delete dulu ya perkerapatannya itu. Skor kerapatan ada banyak sekali yang semalam saya coba ternyata error terus. Kita delete saja dulu. Oke. Kemudian kita save saja skor kerapatannya itu, berarti dia nggak bingung sebentar, kita kasih nomor 6 stress. Oke. Rapat kerapatan. Oke deh. Ya. Nah, sudah ada skor kerapatannya. Teman-teman bisa menggunakan, kalaupun memang mau langsung di ini properties, kemudian mau di simbologi juga nggak apa-apa, dia kita masuk ke seperti biasanya. Kemudian pilih color yang diinginkan, saya pakainya yellow green, kemudian classify. Jadi ada beberapa file kerapatannya, jadi ini lebih dari ketinggiannya. Bisa di cancel, terserah. Jadi kita belum selesai di sini, nggak apa-apa, kita langsung saja. Jadi kita akan meremove semua file-file yang sebelumnya
kita remove ini juga karena kita sudah punya skor kerapatan. Yang sebentar kita akan melakukan analisis untuk menggabungkan ke 6 skor ini. Hapus yang lainnya, lain hingga dem-nya juga kita hapus, remove aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengumpulkan peta yang terakhir, yaitu peta kerapatan skor ke-6. Sekarang kita akan menarik file-file skor yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di sini di file latihan, kemudian data, skor, ini ada 6 ya. Nah, sekarang kita sudah kumpulkan ada 6 peta, 6 kriteria yang akan kita lakukan untuk MCDA ya. Jadi untuk MCDA itu di multi kriteria decision analysis ya, kita akan mencoba menggabungkan ke 6 scoring ini. Nantinya akan muncul satu peta scoring penggabungan dari ini, dan kita bisa lihat nampak bahwa oh ternyata di daerah ini yang skornya paling tinggi misalnya ya. Jadi kalau di sini kan untuk skor paling tinggi kan dia termasuk rawan banjir ya. Jadi jika skornya misalnya taruhlah skornya yang paling tinggi sebentar diklasifikasikan mungkin 100 adalah skor paling tinggi, berarti skor 100 itu adalah daerah yang paling rawan. Sama halnya dengan ini curah hujan, misalnya dia skornya paling tinggi 5 akan rawan untuk banjir. Oke, kita akan mencoba menggabungkannya. Oh ya, jadi di dalam melakukan scoring ini sebenarnya bisa langsung dijumlahkan saja ataupun bisa menggunakan bobot ya. Jadi kan di materi sebelumnya di mana kita kan bisa menggunakan AHP ya, analisis hierarki proses, dalam menghitung bobot-bobotnya. Jadi misalnya taruhlah kita ada 6 kriteria. 6 kriteria ini misalnya lereng itu memiliki bobot yang paling tinggi misalnya, atau mungkin ketinggian memiliki bobot yang paling tinggi sekian persen. Jadi sebenarnya ada analisis lainnya, analisis hierarki proses ya namanya. Jadi hierarki proses biasanya kita gunakan, jadi ada 6 kriteria ini. Dalam 6 kriteria ini kita memberikan, taruhlah kita memberikan kuesioner lah, kuesioner tahu, jadi angket kepada mungkin yang ahli dalam, misalnya ahli tata ruang atau mungkin ahli dalam kebencanaan, kita suruh mengisi, kemudian didapatlah hasilnya. Misalnya mereka si ahli ini pilih, oh ternyata yang paling berpengaruh dalam kerentanan banjir itu oh ternyata pengaruh ketinggian, atau mungkin oh ternyata pengaruh curah hujan. Jadi biasanya dibobot seperti itu. Ada juga beberapa juga yang menggunakan sumber-sumber dari hasil penelitian terdahulu, misalnya di jurnal, salah satu jurnal ini. Jadi di jurnal ini membobotkan, misalnya taruh untuk kamera yang lereng itu bobotnya adalah 0,20 atau 20%. Kemudian untuk ketinggian lahan itu menggunakan bobot 0,10. Jadi 0,20 ini akan dikalikan dengan bobot, misalnya kita menjumlah ini, misalnya ini kan ada bobot misalnya kemiringan lereng atau slope. Kemiringan lereng ini akan dikalikan dulu dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan skor yang lainnya, kemudian skor lainnya juga dikali dengan bobotnya, seperti itu. Jadi ada 2 versi yang akan kita buat. Pertama kita hitung dulu yang tidak pakai bobot, yang kedua adalah menggunakan bobot. Jadi untuk menghitung bobot sebenarnya ada kalkulatnya. Untuk memudahkan dalam hal ini kita pakai HP kalkulator. Di sini ada di websitenya HP Priority Calculator. Nah, di HP Priority Calculator ini bisa kita gunakan untuk menghitung, membuat simulasi pembobotan ya. Misalnya di sini kita ada 6 bobot, berarti kita isi 6 di sini. Isi 6 kemudian go. Nah, di sini kita bisa diberikan untuk mengisi, misalnya bobot 1 itu adalah ketinggian, kemudian bobot kedua adalah slope, ketiga adalah curah hujan, kemudian keempat adalah jenis tanah, kelima adalah land cover, keenam adalah kerapatan, kemudian di oke. Nah,
jadi inilah kriteria-kriteria yang akan kita isikan. Jadi misalnya teman-teman membagikan kuesioner kepada mungkin yang ahli, taruhlah mungkin dosen mitigasi bencana atau mungkin pakar di ahli tata ruang atau mungkin siapapun yang dianggap teman-teman ahli bisa mengisi angket ini. Misalnya jadi di sini kita hanya proses belajar, jadi kita mengisi pribadi saja dulu, mengisi sendiri ya dulu. Misalnya seperti ini. Untuk ketinggian dibandingkan dengan kemiringan lereng, kira-kira lebih penting ketinggian atau kemiringan lereng? Nah, berarti kalau kita menganggap bahwa ketinggian itu lebih penting, artinya ya kita pilih nilainya lebih tinggi. Entah dia kalau kita pilih 5 atau 6 ya. Nah, kalau di sini saya anggapnya ketinggian dan kemiringan lereng itu nilainya sama, keluar pilih 1. Kemudian ketinggian dengan curah hujan kita anggap bahwa wah sepertinya lebih saya sih lebih memilih ketinggian, lebih penting ya daripada curah, mungkin karena masih ragu-ragu pilih 2 aja. Jadi selanjutnya teman-teman silahkan isi untuk sekedar bahan latihan. Tapi kalau untuk penelitian yang teman-teman nantinya misalnya ingin dijadikan bahan untuk penelitian skripsi, mungkin bisa teman-teman membuat kuesioner, membagi kuesioner entah berapa, tergantung dari sampelnya teman-teman, populasi dan sampelnya teman-teman. Bisa membuat AHP untuk pembobotan kira-kira yang bobotnya nilai paling tinggi untuk ke-6 kriteria ini kira-kira apa. Nanti teman-teman silahkan aplikasikan ketika melakukan penelitian. Jadi ini bisa latihan. Kita lanjut ketinggian dengan jenis tanah. Oh, ternyata saya menganggap bahwa ketinggian lebih penting lebih penting daripada jenis tanah. Kemudian ketinggian dengan dan cover, oh saya anggap itu kurang lebih sama sih. Kemudian ketinggian dengan kerapatan, wah lebih penting 3 kali lipatnya ketinggian. Kemudian masuk pada slope dengan curah hujan, oh lebih penting slope. Oke, kita pilih. Kemudian setelah mengisi ini, silakan dikalkulate. Jadi dia akan melakukan persentase sendiri. Ini hasilnya. Jadi untuk prioritasnya kita bisa lihat bahwa oh nih ternyata untuk bobotnya ketinggian itu besarannya adalah 24,5%. Kemudian slope-nya adalah 27%, kemudian curah hujan 16,1, jenis tanah 8,9 dan kapal 15,4 dan kerapatan 8,2%. Jadi inilah acuan pembobotan yang akan kita bisa isikan dalam penghitungan di kalkulator di sini. Oke, pertama kita akan menggunakan dulu yang tanpa bobot ya. Oke, kita bisa menjumlahkan ke-6 ini menggunakan processing toolbox. Kita bisa pilih kalkulator ini. Raster kalkulator. Nah, pada raster kalkulator ini kita bisa menjumlahkan jadi ada 6 skor di sini. Kita bisa langsung saja klik 2 kali. Kemudian ditambah, langsung ditambah saja, kemudian klik lagi skor selanjutnya, kemudian tambah lagi, klik nomor 3, tambah lagi, kemudian 5, tambah dan 6. Jadi kita menjumlahkan semua file raster score ini. Kemudian selanjutnya untuk isian preferred expression nggak usah di ini, pilih itu saja default. Kemudian untuk reference layernya itu kita bisa pilih di sini, pilih saja skor untuk ketinggian misalnya. Reference layernya, kemudian sebenarnya pilih apapun di sini sih nggak masalah. Ini kan semua preference untuk CRS-nya kan sama 32748, jadi kita pilih salah satunya aja di sini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk call size nggak usah diisi, hanya optional. Output CRS nggak usah juga, output untuk setnya nggak usah dipilih, nanti lihat default aja. Kemudian silahkan di run saja langsung. Jadi sebenarnya untuk di tahap terakhir ini agak lebih mudah karena hanya menjumlahkan ke 6 skor ini menggunakan calculate
untuk raster yang tadi. Jadi nggak terlalu sulit sih. Sesuai ya. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah dapat scoringnya. Jadi skornya itu mulai dari 8 hingga 27. Jadi 8 dan 27 inilah yang akan kita klasifikasikan sebenarnya. Jadi misalnya 8 hingga misalnya kita klasifikasikan menjadi 5 kelas. Misalnya 8 hingga 7 itu masuk pada kategori apa. Jadi misalnya seperti itu. Jadi bisa kita langsung kita langsung saja untuk melakukan klasifikasi ya. Klasifikasi berarti kita masuk ke klasifikasi by table ya. Nah, klasifikasi by table kita pilih output ini ya, raster output ini. Kemudian bandnya band 1 tetap. Kemudian kita buat add row-nya menjadi 5 misalnya ya, 5. Jadi rumus untuk menghitung klasifikasinya adalah kita hitung adalah angka maksimalnya dikurang angka minimalnya dibagi dengan jumlah kelasnya. Misalnya bagi 5 karena di sini adalah jumlah kelasnya ada 5 berarti bagi 5. Berarti kita akan rumus di Excel itu angka minimumnya itu adalah 8, kemudian angka maksimalnya itu adalah 27. Nah, ya. Jadi kita bisa hitung jadi angka maksimal itu dibagi dengan angka minimum, hasilnya adalah 19, kemudian dibagi dengan jumlah klasifikasi yang diinginkan. Misalnya kita memiliki 5 kelas. Kita ingin 5 kelas, berarti inilah hasilnya, kelasnya di sini. Kelas. Jadi jarak interval antara kelas itu adalah 3,8. Jadi misalnya di sini untuk angka minimalnya 8, kemudian 8 itu ditambah dengan 3,8 hasilnya 11,8, kemudian 11,8 ditambah 3,8 adalah 15,6 dan seterusnya ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah angka minimumnya. Angka minimum ini di sini kan 8. Jadi biasanya ada error atau mungkin ada angka yang koma-koma ternyata dibulatkan. Jadi misalnya di sini kan di sini adalah 8, tertulisnya 8, tapi sebenarnya ini bukan angka bulat 8, mungkin ada 7, sekian yang mungkin dibulatkan jadi 8. Makanya kita ngambil patokan saja untuk amannya kita ngambil 7 saja di sini. 7, kemudian angka maksimalnya juga sama karena di sini adalah angka maksimalnya 27. Nah, baiknya kita ngambilnya angka di atasnya 27, misalnya 28 seperti itu. Jadi kita bisa tulis misalnya di sini adalah 7, kemudian 11,8, kemudian 11,8 hingga 15,6, kemudian 15,6 itu 19,4, 19,4 hingga 23,2, kemudian 23,2 hingga dengan angka 28 ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah angka minimumnya yang diubah menjadi angka paling angka di bawahnya lagi, kemudian angka maksimalnya yaitu angka yang paling di atasnya sedikit seperti itu. Jadi dia aman. Jadi bukan 8 tapi dia 7. Di sini maksnya kita kasih 28 saja seperti itu biar amannya. Jadi kita akan mengisi di reclassify tabel, silahkan cari di processing toolbox, reclassify, kemudian pilih untuk raster outputnya adalah tetap output ini, kemudian untuk band tetap band 1, kemudian kita add row menjadi 5 karena kita mau buat 5 klasifikasi, berarti di sini kita isinya 7 ya, 7 sampai 11,8, kemudian 11,8 sampai 15,6, 15,6 hingga 19,4, 19,4 itu
23,2, 2 kemudian 23,2 hingga angka di atas 2 itu berarti 28. Valuenya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelas yang nilainya 23,2 hingga 28 atau lebih dari 23,2 itu adalah nilainya 5, berarti dia adalah daerah yang sangat rawan seperti itu. Kemudian DRAN. Oke, sudah berhasil ini hasilnya. Jadi kita sudah dapat file declassify-nya ini. Jadi angka 1 itu adalah daerah yang aman. Kemudian angka 5 adalah daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Ini ada beberapa daerah yang rawan bencana. Nah, itu kalau kita menggunakan versi yang tidak pakai bobot ya. Jadi itu tadi versi yang tidak pakai bobot, hanya langsung menjumlahkan saja. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan bobot? Berarti kita akan memasukkan bobot yang kita sudah hitung di sini, di calculate AHP-nya. Berarti caranya tetap sama, kita masuk di kalkulator raster, kalkulator rasternya ini, kalkulator rasternya. Nah, kalkulator rasternya kita bisa ini seperti tadi lagi caranya. Jadi kita akan mengkalikan kemudian menjumlahkan. Berarti kita pakai dalam kurung dulu, pilih dalam kurung, kemudian pilih skor slope dikali dengan berapa skornya tadi, slope. Slope itu punya bobot 27%. Berarti kalau 27% itu adalah 27/100, artinya 0,27. Kemudian dalam kurung, kemudian ditambah dengan skor ketinggian, kita masuk dalam kurung dulu, kemudian dikali skor ketinggian itu berapa tadi skornya, ketinggian itu 24,5, berarti dia 0,245 ya. Kemudian balas kurung ditambah, kemudian buka kurung, kemudian skor LC-nya dikalikan dengan bobotnya berapa LC tadi. LC itu land cover 15,4 ya. 15,4 berarti 0,154. Balas kurung ditambah buka kurung dulu, kemudian pilih skor CH1 dikalikan dengan curah hujan berapa bobotnya, curah hujan 16,1 dia, 161 ya. Oke. Kemudian balas kurung ditambah buka kurung lagi, skor jenis tanah skornya berapa bobotnya, jenis tanah 8,9 ya, itu dikali berarti 0,089 ya, 89. Oke. Balas kurung, kemudian ditambahkan lagi buka kurung skor kerapatan. Skor kerapatan itu adalah kerapatan bobotnya 8,2 ya, 8,2 berarti dia 0,082. Oke, sudah. Oke. Di balas kurung. Oke, sudah 6 kriteria yang masuk kita, berarti sudah. Kemudian untuk CRS-nya, preferensinya kita pakai saja, terserah mau pilih apa, slope aja. Oke, hanya preferensi.
layarnya, kemudian yang lainnya nggak usah di apa-apakan, kemudian di run. Kita coba dulu. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah outputnya. Outputnya ini adalah ini. Tapi dia skornya berarti dia mulai dari 1,33 hingga 4.500. Sorry, dia 1,33 hingga 4,594 kelasnya. Jadi untuk melakukan klasifikasi ya sama seperti tadi, kita kembali masuk ke reclassify by table-nya. Classify by table-nya kita pilih output. Wah, jadi bingung ini outputnya yang mana. Jadi kita pilih output yang mana. Kita berarti bisa di sini ada dua file output ya. Saya akan remove saja satu output ini. Remove ya. Kita save aja ini dulu. Export, save as, kemudian kita kasih nama saja score gabung tanpa bobot. Oke, kita remove aja yang ini. Nah, oke, jadi sekarang hanya ada satu file outputnya. Kita reclassify by table, kita pilih output. Oke, hanya ada satu. Kemudian bandnya tetap band 1, kemudian kita melakukan add drop lagi 5 lagi ya. Berarti kita punya angka 1,33, masukkan di sini. Angka minimalnya 1,33. Maksimalnya adalah angka 4,594 ya. 4,594. Sorry. 4. Oke, 4,594 ya. Nah, berarti ada kelasnya seperti ini. Jadi kan nah ini kan kita sudah rumuskan. Berarti sudah pakai yang ini. Oke, kita pakai angka ini ya. Berarti kita pakai angka minimalnya 1 aja sebentar. Berarti di sini minimumnya adalah 1 hingga 19828. 1.98 828 ya. 28 metodenya 1 2 3 4 5. Oke. Bismillah, kita run. Kita lihat apakah sudah berhasil terklasifikasi menjadi 5. Oke. Nanti ada 5 ya, sudah terklasifikasikan menjadi 5 kelas. Jadi angka 5 ini adalah angka dengan tingkat kerawanan yang paling tinggi. Jadi kita bisa propertiskan. Ya, kita pilih yang ini. Kemudian pilih warnanya yang red, yellow, green, dan classify. Nah, jadi sini ada lebih, kita hapus saja. Nah, sorry, kita classify ulang. Angka 5-nya, itu. Nah, seperti ini. Berarti kalau 5 itu adalah yang paling tinggi, berarti kita bisa balik menjadi yang merah ya. Ini seperti ini kurang lebih ya. Oke. Nih. Nah,
Ya, kurang lebih hampir sama ya skor yang tanpa bobot dan skor dengan bobot. Kita warna. Jadi ini adalah yang tanpa bobot dan yang pakai bobot. Kita save dulu di sini. Kita coba save as layernya aja dulu. Ini adalah skor gabung bobot. Kita bisa delete ini. Sudah punya yang berbobot dan tak warnanya hilang ya, berarti kita bisa properties ulang. Silahkan kembali ulangi menggunakan warna sesuai dengan keinginan. Yellow green. Oke. Kemudian oke. Jadi kita bisa lihat yang warna merah berarti dia adalah daerah yang sangat rawan, sedangkan yang hijau tua ini adalah daerah yang aman. Jadi kita bisa lihat daerah di Bandung ini dengan skor yang menggunakan bobot dan yang ini adalah skor yang tanpa bobot. Jadi kita bisa lihat sedikit perbedaannya antara yang kita pakai bobot menggunakan AHP dengan yang tidak menggunakan AHP. Jadi kurang lebih seperti ini cara melakukan multi kriteria analisis decision, yaitu melakukan menggabungkan beberapa kriteria untuk mencapai goals atau mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan utama kita adalah ingin mengetahui daerah yang memiliki kerentanan paling tinggi dan daerah yang memiliki kerentanan yang rendah atau daerah yang aman untuk kerentanan banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Jadi teman-teman juga bisa sebenarnya menghitung ini di berbagai daerah, entah di bagian Sulawesi atau di mana, tapi ya cukup menggunakan dengan kriteria seperti ini. Adapun untuk HHP-nya sebenarnya ini hanya menyederhanakan saja. Jadi kalau ingin menggunakan AHP yang lebih tersistematis lagi, teman-teman bisa menggunakan AHP dengan menggunakan metode sampling dan populasi untuk mendapatkan pembobotan dari 6 kriteria ini. Kira-kira bobot yang mana yang memiliki paling tinggi menurut hasil pengamatannya teman-teman. Saya kira cukup sekian untuk materi kita untuk MCDA, multi kriteria decision analysis. Jadi silakan teman-teman untuk tugas selanjutnya saya akan jelaskan di video yang ketiga. Terima kasih.